Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Informatika. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas ringkasan jurnal penerapan SLDC Framework Audio Forensik dari Bapak dosen Pak Agung Triayudi Eskom Mkom. Oke. Pertama saya akan membahas konsep System Development Life Cycle. SLDC atau bisa disebut System atau Software Development Life Cycle berarti sebuah siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan yang sangat penting dalam keberadaan perangkat lunak yang dilihat dari segi pengembangannya. Jadi ini seperti ada tahapan metodologi life cycle software itu dibangun. Nah, menurut D.L. Rhodes, Bapak Rhodes mengatakan bahwa sistem development life cycle atau SLDC merupakan suatu proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model metodologi yang tadi saya katakan, metodologi penelitian yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem. Sedangkan menurut Saidi, kaitan antara framework dengan sistem development life cycle atau SDLC adalah keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu sama-sama memiliki elemen-elemen saling berhubungan satu antara lain. Selain itu, framework juga ada tahapan-tahapannya. Lalu framework juga memiliki batasan, yakni hanya tertuju pada kasus tertentu, yaitu pada setiap framework hanya memiliki tahapan-tahapan untuk tujuan tertentu. Lalu penerapan SLDC dalam mengembangkan framework audio forensik. Ya. Penerapan SLDC dalam pengembangan framework audio forensik. Pada jurnal ini peneliti mengembangkan framework audio forensik dengan menerapkan sistem development life cycle atau SDLC. Dalam melakukan proses pengembangan framework audio forensik, SDLC memiliki tahapan-tahapan planning, analisis, design, implementation, dan maintenance yang sering dijadikan sebagai acuan dalam proses pembuatan pengembangan sistem. Dengan kata lain, penerapan metode ini akan memungkinkan meneliti mengembangkan framework audio forensik sebagai standar yang digunakan dalam proses investasi audio forensik. Berikut tahapan-tahapan metode penelitian SLDC yang diterapkan dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh acuan jurnal ini. Di sini jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana metode sistem SLDC dalam pengembangan proses framework. Berikut tahapan-tahapannya. Di sini kita bisa lihat ada analisis, dimulai dari planning tentu saja, lalu melakukan analisis, lalu ada design, implementation, lalu maintenance. Begitulah proses pembuatan life cycle dari tahapan SLDC pengembangan framework audio forensik. Melakukan planning, analisis, design, implementation, lalu maintenance. Setelah maintenance ada fitur baru, planning lagi, analisis, design, implementation, maintenance. Oke. Berikut tahapan-tahapan SDLC yang diterapkan di analisa dalam jurnal tersebut. Planning atau tahap perencanaan bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem apa saja yang akan dikembangkan dan sasaran-sasaran apa saja yang ingin dicapai. Analisis atau tahap analisis. Sistem merupakan tahap penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru. Pada tahap ini dilakukan aktivitas studi literatur, jadi ada pengumpulan studi literatur, lalu juga ada studi kasus, lalu melakukan identifikasi, lalu dilakukan analisa. Lalu desain. Pada tahap ini perancangan sistem merupakan tahap untuk proses tahapan atau teknik untuk menerapkan
sistem baru atau sistem yang dikembangkan dari sistem sebelumnya. Proses perancangan juga memerlukan analisa terhadap fungsi dari setiap tahapan atau teknik yang dibangun. Implementation atau tahap implementasi. Sistem merupakan tahap untuk mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sistem yang dibangun atau dikembangkan serta melakukan uji coba terhadap sistem tersebut. Maintenance atau tahap pemeliharaan sistem merupakan proses pemeliharaan sistem selama penggunaan agar tetap mampu beroperasi secara benar. Tahapan SLDC pada penelitian framework audio forensik. Dari kajian pustaka terhadap beberapa referensi penelitian di atas tentang framework dan teknik audio forensik, penelitian menerapkan sistem development life cycle sebagai acuan untuk mengkolaborasikan. Bisa dilihat dari pertama, melakukan identifikasi masalah, studi literatur, lalu mengembangkan framework menggunakan SDLC, lalu ambil kesimpulannya. Hasil dan pembahasan jurnal penelitian. Kita bisa lihat ada tahapan proses pada tabel jurnal berikut ini. Di sini ada tahapan planning, yaitu mengidentify framework terkait audio forensik, yaitu tahapan rencana awal, mana tahapan yang akan dilakukan terlebih dahulu, lalu identifikasikan framework sebelumnya udah ada belum yang berkaitan dengan audio forensik. Lalu hasil outputnya apa? Hasil outputnya tabel identifikasi framework terkait audio forensik. Lalu ada tahap analisis, yaitu mengidentifikasikan tahapan-tahapan framework sebelumnya yang sudah dikembangkan nih, dianalisa tuh dari planning yang kita ingin identifikasikan. Lalu tahap analisis dengan melakukan identifikasi kan terhadap tahapan-tahapan framework yang akan dikembangkan. Hasilnya tabel identifikasi audio forensik. Lalu ada desain, lalu melakukan proses eliminasi dan menambahkan tahapan baru. Ini framework ini kan kayak rangkaian kerja gitu, cara kerja audio forensik. Dari tahapan-tahapan framework kan sudah ada tuh. Nah, dengan SDLC kita kembangkan tuh framework audio forensik ini. Nah, dengan desain kita akan melakukan proses eliminasi dari analisa dan planning, analisa framework yang kita udah identifikasi dan analisa. Kita akan melakukan eliminasi, dan kalau ada penambahan kita bisa melakukan penambahan tahapan baru terhadap proses framework tersebut. Proses ini dilakukan terhadap yang memiliki makna yang sama, yaitu akan melakukan penambahan baru yang belum ada pada framework sebelumnya untuk mendukung proses investigasi audio forensik. Lalu selanjutnya tahapan implementation, yaitu proses pengembangan framework dari hasil desain, ya kan? Jadi dari pengembangan framework dari hasil desain pada tahapan sebelumnya, kita udah melakukan planning, kita melakukan analisa, lalu kita desain, melakukan proses eliminasi dan penambahan fitur yang ingin kita desain. Nah, setelah itu baru kita melakukan implementation. Implementation ini biasanya dalam proses penggunaan pembentukan framework ya bisa digunakan dengan diagram implementationnya seperti Microsoft Visio. Hasil yang output ya framework kerangka kerja yang telah dikembangkan itu. Nah, setelah udah jadi framework yang telah dikembangkan nih kan dengan penerapan SDLC ini, lalu kita maintain proses pemeliharaannya. Proses pemeliharaan network framework itu akan kita kembangkan lagi selama penggunaan framework. Ada lagi kan yang bisa dikembangkan. Nah, makanya ada life cycle di situ. Oke. Lalu kita bahas pokok pembahasannya. Pertama kita planning. Dari tabel di atas kita bisa tarik apa saja nih tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam tahapan planning. Tahapan ya planning yang merupakan tahapan penilaian awal kan, mana tahapan ini akan melakukan identifikasi terhadap network. Jadi ada beberapa identifikasi yang kita kumpulkan. Pertama framework audio forensik. Nah, itu framework audio forensik ini udah dikembangkan oleh Bapak R.R. User. Nah, yang menghasilkan 7 tahapan utama. Nah, dari framework audio forensik itu lalu kita melakukan teknik investigasi audio forensik. Ada lagi nih teknik investigasi audio forensik framework nih dari Bapak Ji Wicaksono dan Prayudi yang menghasilkan 4 tahapan dalam melakukan investigasi forensik
terhadap audio. Lalu ada lagi, kan kita baru planning nih, kita mengumpulkan framework audio forensik. Nah, ini ada audio forensik analysis yang dikembangkan oleh Bapak Noah Al-Azhar bersama dengan Digital Forensic Analysis Team, Bareskrim, Mabes Polri, yang merujuk pada dokumen Federal Bureau of Investigation atau FBI. Framework ini memiliki tahapan utama dalam melakukan pemeriksaan terhadap file audio forensik. Nah, karena kita udah mengidentifikasikan, kita udah ada studi kasusnya, kan planning nih, studi kasus, identifikasi masalah, identifikasi framework, kita udah kumpulkan. Lalu tahap selanjutnya kita melakukan analisis. Analisis yang dilakukan jurnal tersebut adalah melakukan identifikasi terhadap tahapan-tahapan framework yang akan dikembangkan, yang si peneliti sudah melakukan studi literatur. Lalu outputnya adalah tabel berikut ini. Kita bisa lihat outputnya dari framework teknik akuisisi, pengecekan keaslian, ada unknown sample, ada known sample, lalu teknik investigasi digunakan pengumpulan, kemudian forensik analisis yang dilakukan acquisition, lalu dalam teknik investigasi ada pengujian, di tahap framework teknik akuisisi ada akuisisi, lalu ada DNA assessment, lalu ada perbaikan rekaman, lalu analisa, lalu decoding, lalu identifikasi laporan, post recognition, lalu ada hasil identifikasi laporan tersebut. Desain, setelah kita melakukan analisa, kita melakukan planning, selanjutnya kita melakukan desain. Peneliti melakukan desain. Proses yang penelitian jurnal tersebut lakukan adalah terdapat 2 tahapan, yaitu proses eliminasi tahapan dan proses penambahan tahapan yang baru. Dalam proses eliminasi dilakukan untuk mengeliminasi tahapan-tahapan framework yang sebelumnya yang memiliki makna yang sama dan akan diberikan ID setiap tahapannya. Nah, tabel ketiga nanti kita akan lihat contoh example-nya. Lalu penambahan tahapan baru berdasarkan hasil eliminasian dan proses eliminasi tahapan dan subtahapan. Oke, kita bisa lihat setelah dari dikumpulkan framework yang ada, lalu dianalisa. Nah, baru setelah kita analisa, kita bisa lihat tahapan mana yang bisa dieliminasi dan tahapan mana yang bisa ditambahkan. Nah, berikut ada dari hasil desain yang telah kita rancang. Di sini ada tahapan framework, ada pengumpulan evidence atau bukti collection ID 1, lalu ada acquisition, lalu ada pengecekan keaslian, lalu ada enhancement, decoding, analisis, dan prescription, lalu laporan reporting. Karena kita bisa lihat nih, tadi ini ada sekitar 15 tahapan 15 tahapan di tahap analisa. Nah, kita kan mencari tahu yang mana sama, kita eliminasi, lalu ada bisa ditambahkan nggak. Nah, dari hasil yang desain tadi terdapat 8 ID. Proses eliminasi udah dilakukan, ada 8 ID nih yang bisa dimasukin, ya kan. Pertama pengumpulan evidence collection, lalu ada acquisition, lalu ada pengecekan akuisisi atau authentication, lalu ada enhancement-nya, decoding-nya, analisis, dan analisis itu dalam bagian post recognition, lalu ada laporan reporting. Lalu kita tambahkan tahapan baru untuk memperkuat SLDC framework ini, diperkuat gitu ke audio forensik ini agar semakin solid pengembangannya. Nah, di sini kan kita bisa lihat tahapan apa yang ditambahkan dari sini, yaitu ada pre-process, ini ID 1 juga, lalu ada notification, ada authorization, ada preparation, ada proactive, ada identification evidence, ada reactive, lalu ada di bagian reactive ada acquisition extraction, ada transit recognition, ada analisis statistic pitch, ada analisis ANOVA, ada analisis likelihood ratio, ada analisis graphical distribution, analisis spektrogram, presentation, lalu visualization. Nah, dari hal tersebut kita akan menerapkan implementation. Proses implementation merupakan proses pengembangan framework berdasarkan tahapan-tahapan dari framework dan teknik investigasi audio forensik sebelumnya. Maksudnya apa? Jadi proses pengembangan framework ini akan dibuat dalam bentuk state chart diagram dengan program Visio. Secara garis besar pengembangannya framework terbagi jadi 5. Dari framework yang kita desain, kita implementasikan bahkan jadi 5 tahapan utama
yang setiap tahapan itu ada tahapan-tahapan lagi, tahapan sub tahapan kita sebutnya. Nah, tahapan utamanya pertama ada pre-process, proaktif, decoding, analisis, dan presentation. Lalu inilah detail dari gambaran lengkap tahapan frameworknya. Nah, kita kan di tahapan pre-process, tahapan proses itu rupanya ada kita melakukan apa? Melakukan notification, authorization, dan preparation. Lalu lanjut di tahapan proaktif, kita akan proactive collection dan identification evidence. Lalu setelah tahapan pre-process, proaktif, lalu ada tahapan reaktif. Jadi tahapan reaktif ada acquisition extraction, lalu ada authentication-nya, lalu ada assessment yang ditingkatinnya. Setelah melakukan assessment, lalu lanjut ke decoding. Tahapan decoding ini seperti dari kumpulan-kumpulan transkrip kita analisa, kita recognition. Nah, itu decoding. Lalu setelah tahap decoding dari transkrip itu kita lakukan analisa. Kan itu berupa file transkrip. Nah, bagaimana dengan file yang voice recognition? Nah, file recognition kita lakukan analisa. Ini dari suaranya, analisa static speech, dari ANOVA-nya, dari likelihood ratio-nya. Nah, lalu setelah itu kita ambil graphical distribution dan spektogramnya. Hasilnya jadilah presentation. Presentasinya hasilnya apa? Dari laporan dan reporting. Lalu kita buat visualisasinya, kita buat data visualization-nya. Nah, selanjut ke tahap dari life cycle, tahap terakhir, tahap 5. Nanti setelah tahap maintenance dia akan melakukan tahap planning lagi kalau misalnya ada pengembangan lagi. Nah, tahapan maintenance adalah atau tahapan pemeliharaan merupakan proses pemeliharaan framework selama penggunaan. Tahapan ini juga merupakan tahapan pengecekan terhadap framework untuk terus memberikan dukungan terhadap penggunanya agar tetap mampu beroperasi secara benar melalui tahapan-tahapan berikutnya. Tahapan-tahapan dalam framework yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan proses investigasi audio forensik. Berikutlah tahapan maintenance dari framework yang sudah ada, kita maintenance. Lalu kita dari framework jadi framework maintenance. Jadi udah jadi kokoh seperti gambar ilustrasi berikut ini. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh peneliti pada jurnal tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa metode System Development Life Cycle atau SDLC dapat diterapkan dalam membangun sebuah framework audio forensik dengan cara mengidentifikasi framework sebelumnya, melakukan ekstraksi tahapan-tahapan dari framework hasil investigasi, melakukan eliminasi tahapan yang memiliki makna yang sama, dan melakukan tahapan-tahapan yang penting dalam investigasi audio forensik, melakukan implementasi dengan membuat framework hasil pengembangan dalam diagram menggunakan program Microsoft Visio, dan berakhir melakukan maintenance atau suatu perawatan framework yang telah dikembangkan. Proses pengembangan framework menghasilkan 6 tahapan utama dan 19 sub tahapan. Penggunaan metode System Development Life Cycle dapat membantu peneliti dalam mengembangkan framework audio forensik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada sebesar bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kata yang saya salah, dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Mohon koreksinya terhadap yang terhormat Bapak dosen Agung. Semoga tugas saya diterima, dan bila ada hal yang kurang berkenan tuh dikoreksi, mohon informasi.